Baiklah, Ibu akan jelaskan teks persuasif atau teks yang bersifat ajakan adalah teks yang dihadirkan khusus untuk mengajak para pembaca melakukan sesuatu hal. Teks persuasif mirip seperti copywriting dalam iklan. Karena teks persuasif banyak dipakai di dalam iklan untuk menarik konsumen. Dalam membuat teks persuasif tidaklah mudah karena kamu harus memiliki pengetahuan mengenai struktur dan gaya bahasa yang digunakan dalam teks persuasif. Selain itu, proses pembelajaran dalam menulis teks persuasif juga sangatlah penting. Dengan memiliki kebiasaan yang tinggi, kamu bisa membuat dan menguasai teks persuasif yang bagus. Orang yang melakukan atau membuat teks persuasif banyak sekali manfaatnya. Jadi manfaatkan momen belajar materi hari ini dengan sama-sama kita pahami teks persuasif dengan mudah melalui penjelasan-penjelasan yang akan Ibu jelaskan. Yang pertama ada pengertian teks persuasif. Teks persuasif adalah teks yang berisikan sebuah ajakan atau bujukan. Pernyataan-pernyataan di dalam teks persuasif mendorong seseorang untuk mengikuti atau melakukan keinginan dari seorang penulis. Sebagai tulisan yang bersifat ajakan, pernyataan-pernyataan di dalam teks tersebut cenderung mempromosikan sesuatu hal yang perlu dilakukan melalui sebuah tindakan. Kemudian ajakan dalam teks persuasif itu yang bagaimana ya Bu? Ajakan tersendiri memiliki arti, kata-kata atau perbuatan untuk mengajak atau mengundang. Ajakan dapat pula berarti anjuran, imbauan, dan lain sebagainya untuk melakukan sesuatu. Di samping itu, tidak sedikit pula teks persuasi yang menyampaikan ajakannya itu secara tersirat. Kemudian, walaupun tidak dinyatakan secara langsung, pembaca tetap bisa memahami bahwa teks itu berisi sebuah ajakan atau bujukan agar pembacanya mau melakukan sesuatu hal. Selanjutnya, menyimpulkan isi teks persuasif. Simpulan isi teks persuasif. Simpulan adalah rumusan akhir tentang sesuatu hal. Simpulan disusun berdasarkan pemahaman atau penalaran kita terhadap keseluruhan isi teks. Karena isi teks persuasi berkenaan dengan ajakan, kesimpulan tersebut tidak jauh dari jawaban atas pertanyaan mengajak apa teks persuasi itu. Di dalam teks persuasif terdapat pendapat-pendapat, seperti halnya di dalam teks argumentatif. Mungkin pula tersaji sebuah fakta. Di dalam teks persuasif, pendapat maupun fakta digunakan dalam rangka memengaruhi pembaca agar mau mengikuti bujukan-bujukan tersebut. Di samping menggunakan fakta, penulis dapat pula menggunakan pendapat para ahli. Juga bisa menggunakan cara lainnya yang sekiranya dapat memperkuat ajakan atau himbauan-himbauan yang ada di dalam teks persuasif. Yang kedua, adapun tujuan teks persuasif yaitu agar pembaca yakin bahwa ide, gagasan, atau pendapat tersebut adalah benar dan terbukti. Juga melaksanakan apa yang menjadi ajakan dari ide-ide tersebut. Seperti di awal tadi, Ibu sudah menjelaskan pengertian teks persuasif. Dikatakan pada pengertiannya itu harus bersifat fakta. Berarti kebenarannya,
eh, sebuah teks bisa dibuktikan. Jadi harus valid, harus bisa dipertanggungjawabkan kebenarannya. Selanjutnya, ciri-ciri paragraf persuasif. Yang pertama, paragraf ini disertai alasan yang kuat, fakta, dan bukti untuk memperkuat bujukan. Lagi-lagi yang dibahas mengenai fakta yang bisa dipertanggungjawabkan kebenarannya. Yang kedua, memiliki kalimat yang bersifat mengajak pembaca untuk melakukan apa yang sudah dituliskan dalam paragraf. Yang ketiga, terdapat kata-kata seperti ayo, marilah, sebaiknya, dan lain sebagainya untuk mempengaruhi pembaca. Yang keempat, paragraf persuasif umumnya akan menghindari kemungkinan adanya konflik agar pembacanya merasa dimanjakan. Selanjutnya, jenis-jenis paragraf persuasif di sini terbagi menjadi 4, yaitu paragraf persuasif politik, paragraf persuasif advertensi, paragraf persuasif pendidikan, dan yang terakhir paragraf persuasif propaganda. Baiklah, sekarang Ibu tanya ke anak-anak, adakah yang bisa menjelaskan dari keempat jenis paragraf persuasif?